Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah Hukumku di dalam hati mereka. Ayat Alkitab diambil dari 1 Korintus pasal 5 ayat 9 sampai 10, demikian bunyinya. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang yang tamak dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Saudara-saudari, Rasul Paulus jelas sekali mengatakan bahwa supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang tamak dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Saudara-saudari, kita tidak bisa menghindar dari berkali-kali menjamah dunia. Tetapi setiap kali kita berkontak dengan perkara dunia dan menjamah dunia, kita seharusnya merasa bagaikan menerima morfin. Karena setiap perkara duniawi di belakangnya ada setan. Sama seperti kalau saya sakit keras, mungkin dokter memberi resep opium. Demikian juga, karena saya tetap di dalam dunia, maka saya harus berhubungan dengan orang dunia, melakukan suatu profesi atau pekerjaan untuk menyambung hidup. Tetapi saya tidak tahu bisa menerima berapa banyak obat-obatan yang berbahaya, namun masih bisa terhitung aman, tidak sampai terjerumus menjadi ketagihan opium. Demikian juga saya tidak tahu bisa membeli berapa banyak barang, bisa untung berapa banyak uang, dalam pekerjaan atau profesi, bisa berapa dekat berhubungan dengan orang dunia, baru tidak terkait oleh dunia. Yang saya ketahui ialah di belakang setiap hal duniawi ada kekuatan iblis. Sebab itu, roh setiap orang Kristen harus mempunyai wahyu yang jelas terhadap dunia. Mengenal dirinya benar-benar senantiasa berada dalam bahaya. Wahyu semacam ini sangat penting. Saudara-saudari, hidup kita harus dalam pembatasan garis pembatas di dalam dunia ini. Yang tinggal dalam garis pembatas akan aman. Tetapi yang melampaui garis pembatas menghadapi ancaman bahaya yang besar. Tetapi di mana garis pembatasnya? Kita harus makan dan minum, menikah dan dinikahkan, memelihara anak, berjual beli, berjerih payah bekerja. Bagaimana caranya kita melakukan hal-hal ini tanpa tercemar? Bagaimana caranya kita dengan leluasa berhubungan dengan laki-laki dan perempuan yang Allah sangat kasihi, bahkan memberikan anak tunggalnya kepada mereka, tetapi tetap menjaga diri kita tidak tercemar oleh dunia? Yohanes dalam surat kirimannya menulis tentang dunia, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Anak-anak Allah tidak boleh mengasihi apa yang ada di dalam dunia. Selanjutnya, memperingati mereka di dalam ayat 18. Seperti yang telah kamu dengar, bahwa antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Menghadapi hal-hal ini, selanjutnya 1 Yohanes 4 ayat 3 mengatakan, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Menghadapi yang lebih licik ini, mereka harus bagaimana?
Bagaimana dengan sederhana mengenal apa itu yang benar, apa itu yang palsu. Bagaimana bisa membedakan jalan apa yang bahaya, jalan apa yang aman. Jawaban Yohanes kepada mereka begitu sederhana. Sampai-sampai kita hari ini tidak berani mempercayainya. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Dia. Karena itu, kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, bukan dusta. Dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ini terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 dan 27. Ini tentunya mengacu kepada roh kebenaran yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Roh ini akan menginsapkan orang akan dunia dan memimpin mereka memasuki seluruh kebenaran sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 8 dan 13. Puji Tuhan, Allah telah mengaruniakan hayatnya di dalam kita melalui kelahiran kembali. Hayatnya menjadi hukum di dalam hati kita. Hukum hayat ini menjadi pembatas di dalam kita. Sehingga kita ada di dalam dunia ini. Tetapi kita tidak diperhamba oleh apa yang ada di dalam dunia ini. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 32a. Rasul Paulus memberikan pimpinan yang lebih lanjut lagi. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan. Yaitu waktunya telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah mereka tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang memiliki seolah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang dunia seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Di sini berurutan menyinggung beberapa hal. Tetapi faktor yang mengendalikan di antaranya jelas sekali. Yaitu waktunya telah singkat. Ada beberapa versi yang menerjemahkan waktunya sudah sulit. Rasul berkata bahwa kita tidak hidup dalam waktu yang sangat tertekan. Untuk waktu-waktu ini harus dipimpin oleh prinsip ini. Yaitu yang mempunyai seolah-olah tidak mempunyai. Yohanes pasal 1 ayat 13 mengatakan, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani. Bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Puji Tuhan, karena kita dilahirkan oleh Allah, si jahat tidak mencelakai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami adalah anak-anak Allah. Kami memiliki hayat dan sifat-Mu ada di dalam kami. Bahkan menjadi hukum yang mengatur dan membatasi kami akan perkara dunia ini. Sehingga keberadaan kami di dunia ini tidak diperhamba olehnya. Bahkan kami bisa memiliki hidup yang penuh dengan kemenangan berdasarkan hayat-Mu yang ada dalam kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan menyertai roh kita sekalian.